Selamat tahun baru. Tepuk tangan dong. Selamat tahun baru 2026. Semoga di awal tahun ini kita punya semangat yang baru, terus juga melahirkan suatu inspirasi dan juga kreativitas yang menarik banget buat teman-teman semua, dan juga semoga teman-teman guru binar semakin sering ngedengerin podcast Ngobrol Pintar Bikin Binar ini. Nah, karena awal tahun biasalah kan pasti ada kilas balik, terus juga kayak ngetargetin goal di tahun ini gitu, ingin seperti apa gitu. Jadi kayaknya di podcast kali ini kita pengen ngebahas-bahas aja sih sedikit ya, kurang lebihnya tentang apa sih yang udah kita lakuin di tahun 2025 kemarin, terus untuk di tahun ini gitu ya 2026 kita mau ngapain sih gitu. Nah, aku sekarang udah bareng sama Al-Fajri, fasilitator dan juga data analis dari Guru Binar, tapi nggak tahu kenapa outfitnya sama. Gak janjian loh kita loh. Lihat, saking udah kita kerja bareng, pakai bajunya sama, kaos Guru Binar, outernya juga sama-sama krem. Iya lagi. Berapa tahun kita, Sam? Nggak tahu, udah lama banget. Ih, nggak nyangka banget. Nah, berarti kan karena udah kerja bareng juga gitu ya, kita udah lama gitu. Nah, kalau menurut Al-Fajri gitu, kira-kira di tahun 2025 tuh apa sih yang udah dicapai nih? Kayaknya dia tuh udah banyak banget sebenarnya yang dicapai di tahun 2025 ini. Apa sih yang udah dicapai? Ya dicapai ya, sebenarnya nggak banyak sih. Ada memang beberapa goals yang saya sendiri udah pernah sudah memulai gitu ya. Asik. Memulai beberapa tahap awal gitu. Misalnya kayak punya rumah gitu. Wuih, keren. Alhamdulillah udah ada, tapi masih butuh renovasi guys. Nggak apa-apa ya, berprogres. Betul. Terus apa lagi? Apalagi ya, untuk apa yang sudah terjadi, mungkin banyak hal-hal yang udah dipelajari mungkin ya. Apa yang sudah dipelajari mungkin salah satunya adalah membuat podcast ini gitu. Semua penuh dengan tepuk tangan ya di podcast ini. Tepuk tangan. Meriah, pokoknya meriah. Terus apa lagi? Apalagi ya? Tapi kalau lu sendiri ada nggak, Zen, pencapaian-pencapaian di tahun kemarin? Ada banget, tapi nggak enak nih ngebahasnya gimana ya. Wah, itu pencapaian banget sih. Aduh, mudah-mudahan nggak merah ya. Iya, di tahun 2025 kalau aku alhamdulillah ya sudah bertemu dengan insya Allah jodoh sehidup semati ya. Gitu ya. Gitu, terus juga alhamdulillahnya juga punya rumah juga. Alhamdulillah. Terus apalagi ya paling ya investasi kecil-kecilan aja lah, bukan yang langsung besar banget. Biasalah kita kan perintis ya, bukan pewaris ya ibu-ibu, bapak-bapak gitu. Nah, kalau misalnya di tahun 2025 udah ada nih yang tercapai gitu. Misalnya tadi kalau Al-Fajri kan udah alhamdulillah udah beli rumah, meskipun katanya masih harus renovasi gitu. Terus juga sudah melahirkan podcast ini gitu. Betul. Kira-kira di tahun 2025 ada nggak sih goals yang tertunda atau mungkin itu akan masuk ke tahun 2026 ini? Oke, goals yang tertunda ya. Sebenarnya saya sendiri sih lebih suka fokus sama goals yang belum selesai dulu nih. Jadi biasanya kalau misalnya bikin goals itu biasanya ditulis dulu nih. Ditulis, lalu dibuat detailnya step by step. Jadi apa aja sih yang harus diselesaikan untuk mencapai goal tersebut gitu. Jadi dari misalnya pengen punya rumah, apa dulu sih yang harus dilakukan gitu. Mungkin pertama survei dulu gitu kan. Survei, lihat dari segi bentuknya, dari lokasinya, apakah strategis, terus melihat budgetnya, apakah budgetnya udah cukup atau belum, atau cocok apa belum gitu kan. Benar. Jadi harus dipertimbangkan dulu tuh macam-macam, dari survei lanjut ke proses akad gitu. Akad apa nih? Akad rumah. Oh, akad bukan rumah. Kirain akad itu. Udah latihan saya terima nikahnya ya. Belum kelihatan masalahnya ini. Gitu. Jadi harus
kita sebagai orang yang pengen mencapai goal juga harus punya set catatan gitu ya. Apa aja sih yang harus dicapai untuk mencapai goal tersebut? Jadi kayak gitu. journaling gitu ya? Betul. Jadi sebenarnya saya pernah baca satu teori gitu ya dari Locke and Latham kalau nggak salah nama researchernya, itu mereka menemukan goal setting theory. Jadi goal setting theory ini mengarahkan kita untuk gimana sih kita mencapai sebuah goal itu dengan menulis pertama. Lalu kita mendetailkan, memberikan spesifik detail tahapan-tahapan untuk mencapai goal tersebut. Terus selain dari itu kita harus membuat goal tersebut menantang gitu. Menantang bagi diri kita. Kenapa? Karena kalau tidak menantang pasti bosen nanti aja gitu. Iya sih, benar. Betul. Lalu kita harus komunikasikan dengan jelas, yaitu kalau misalnya kita mau punya rumah, kita harus bilang dulu ke teman-teman, maksudnya bukan teman-teman ya, Orang keluarga tua dulu gitu, keluarga gitu, orang tua dulu nggak teman-teman. sih? Salah, maksudnya ke keluarga gitu ya, ke keluarga. Tanya bagaimana kalau misalnya rumahnya seperti ini, lalu kalau misalnya udah dapat informasi detailnya, ditulis lagi, spesifikan, lalu jangan lupa konsisten gitu ya, karena Iya sudah sih, ada benar. listnya, konsisten kita coba satu persatu, tahap per tahap gitu ya, sehingga nanti pada akhirnya goal tersebut juga tercapai seperti itu. Amin. Keren sih. Tapi emang bener ya, ada yang bilang juga kalau misalnya apa yang pengen kita capai atau mungkin goals-nya gitu, itu bisa jadi mendekati tercapai atau bahkan tercapai yang lebih kalau misalnya kita itu tuh nulis gitu. Bukan, nggak ngerti sih apa bedanya nulis tangan dengan nulis di HP, tapi cenderung orang itu mengarahkan lebih tulis di tangan gitu. Karena apa yang ditulis di tangan itu tuh akan tersugesti di pikiran kita, dan nanti jadinya kayak kita manifesting kayak, pokoknya di tahun ini aku harus dapat ini. Dan bener banget tadi yang dibilang sama Al-Fajri gitu, kalau misalnya semuanya itu harus ditulis detail banget. Misalnya kalau contoh tadi Al-Fajri maunya beli rumah, berarti ya itu dari survei, diskusi sama keluarga, siapin mungkin uangnya ya gitu untuk betul. DP dan juga mungkin surat-surat dan lain-lainnya gitu, sampai pada akhirnya nanti akad dan punya rumah. Jangan lupa ditulis juga cicilannya. Oh iya, cicilannya jangan lupa, harus konsisten. Ingat dalam goal setting teori itu ada konsisten. Benar. Tapi menarik sih. Tadi juga Fajri bilang ini harus menantang. Berarti ada tantangan dong itu. Wah, tentu. Gimana tuh? Punya rumah itu nggak ujuk-ujuk punya rumah kan. Pasti ada banyak tantangan, misalnya kita harus setuju dulu nih di keluarga mau punya rumah di mana. Berarti debat dulu dong untuk keluarga. Betul. Debat panas, pro dan kontra nih. Pasti, karena kan setiap orang pasti punya keinginan masing-masing, tujuan masing-masing gitu ya. Dan mungkin orang tua saya sendiri juga punya sebetulnya kayak pandangan tersendiri gitu ya terhadap rumah itu bagaimana sih bentuknya gitu. Apakah harus tingkat 2 kah, atau harus luas kah, atau ada basementnya mungkin, gitu kan. Ya, itu kan setiap orang kan pasti beda-beda kan, dan itu tantangannya adalah gimana kita menemukan satu titik tengah gitu ya, titik temu yang bisa sesuai dengan ekspektasi sendiri dan juga orang-orang terkait begitu. Oke, berarti challenge utamanya adalah ekspektasi orang-orang. Iya, betul. Nah, selain itu ada lagi nggak misalnya mungkin pada saat lagi proses survei ketemu ini developernya jutek, atau misalnya kayaknya jalannya kurang bagus jadinya nggak jadi ambil, atau gimana nih? Karena kan kayaknya kalau dari goals-nya Al-Fajri kan karena rumah ya gitu, pasti kan itu juga nggak asal kayak gue mau ini banget, kan nggak mungkin kayak gitu dong. Betul. Sejauh ini sih challenge-nya itu aja sih yang saya rasain ya. Karena waktu kemarin alhamdulillah dapat developer yang cukup friendly, sangat membantu good. Gitu kan. Dan waktu itu juga pas akadnya juga mudah gitu, sangat lancar. Alhamdulillah. Ya, dan alhamdulillah sudah ada modal untuk DP-nya. Itu keren. sih. Ya, nabung ya guys. Perjuangan 5 tahun guys. Harus nabung ya, bener ya, betul biar banget. bisa dapat apa yang dipengenin gitu. Betul. Nah, kalau tadi kan itu tentang goals di tahun lalu. Nah, kalau untuk goals di tahun ini kira-kira udah ada belum sih?
Mau Eh, di-spill dikit nggak? Sebenarnya saya tuh bukan tipikal yang ngeset goals jangka panjang gitu ya. Hmm, Karena lebih enak untuk mewujudkan goals-goals jangka pendek. tapi bener sih, itu Betul kan? bener. Contohnya apa kalau Nah, Zemi? kalau aku simple ya, ini Hmm. kecil banget. Tahun lalu pengen banget ke Labuan Bajo. Oh, Terus tiba-tiba di kantor kita itu ada proyek ke Labuan Bajo dan alhamdulillahnya aku pergi ke sana. Jadi kayak itu suatu mimpi yang ya ampun jadi kok iya kenyataan ya. kenyataan gitu. Contohnya lagi 2 tahun lalu. Simple banget, tapi pengen Heeh. banget ke Tanah Toraja. Beneran berangkat ke Hmm. sana dong. Nah, itu tuh mimpi-mimpi kecil yang kalau aku sih bilangnya itu adalah manifesting gitu. Hmm. Kekuatan dari manifesting gitu. Jadi di eh, mungkin awal tahun ya kayak sekarang kayak aku ngebayangin ih kayak tahun ini pengen kesini, tahun ini pengen kesini dan itu benar ditulis Hmm. gitu pengen kesini. Jujur kalau waktu itu nulisnya pengen misalnya ke Labuan Bajo gratis. Bener ya, Bener diberangkatin jadi ya. iya. Nah itu contoh yang kecil gitu. Hmm. Tapi juga waktu itu sih pikirannya kayak ya udah kalau enggak juga nggak apa-apa karena akan plan ke sana gitu. Karena Hmm. udah tahu nih arahnya mau kemana gitu. Karena eh, ingin ke sana, di plan ke sana, udah survei-survei juga gitu ya. Kayak Hmm. misalnya naik pesawat tiketnya berapa, kita akan nginep di mana, Hmm. akomodasi di sana gimana segala macam itu juga udah di plan Oh, sebenarnya oke. gitu. Cuma pas kebetulan ini ada beneran nih gitu. Tapi aku tuh nggak memaksakan diri sih sebenarnya gitu. Cuma pas langsung ngelihat nama di deploy, ya Hmm. suatu keberuntungan, the power of manifesting Manifesting. sih gitu. Nah, Hmm. kalau apa aja gimana yang kecil-kecil kayak gadget sih kalau dia. Ih, tahu aja. Cita-cita selanjutnya mungkin mau upgrade sih, upgrade Apa? laptop Ini gitu. PC yang layarnya sampai Oh, melengkung-melengkung. Sampai segini nih. jangan dulu, belum ada tempatnya. Oh, oke oke. Iya, paling mau mau punya laptop gaming sih pertama itu. Yang laptop gede itu. Iya. Yang logonya warna merah. Merah itu bukan? Banyak sih Oh, sebenarnya banyak. jenisnya. Jenisnya sebenarnya banyak sih, tapi ya ada spesifikasi tertentu lah yang saya sendiri pengen gitu. Tapi Zemi tahu nggak kalau misalnya goals itu ada yang tangible dan ada intangible. Oke, contohnya gimana tuh? Kalau tangible itu sesuatu yang bisa dipegang, kayak misalnya Hmm. tadi laptop atau rumah atau Hmm. mungkin punya perjalanan ke Bajo juga salah satu yang tangible Hmm. karena mungkin tiketnya bisa dipegang gitu kan karena Hmm. ada fisiknya Iya gitu. benar. Tapi yang nggak ada fisiknya itu disebut intangible. Contohnya apa tuh? Misalnya kayak mau belajar sebuah skill. Berat sih. Nah, tapi kalau misalnya tangible kan kita gampang ya ngukurnya ya. Mau Iya, punya rumah, ada rumahnya, ada ada kuncinya, fisiknya ya, iya, ada ada buktinya. suratnya, iya. Itu gampang banget diukur kan. Hmm. Tapi kalau yang intangible, itu kita harus ngeset sendiri ukurannya. Hmm. Nggak bisa, misalnya kita mau belajar bahasa Inggris gitu, ujuk-ujuk jadi orang yang fluent bahasa Inggris gitu. Orang-orang yang jadi orang yang udah, mahir banget Hmm. gitu. Nggak bisa. Karena goals-nya itu intangible. Kita nggak bisa ngeliat bentuknya, kita nggak bisa megang fisiknya gitu. Jadi kalau misalnya goals-goals yang intangible ini harus di set di detailnya. Kalau tadi kan bikin mau punya rumah gitu ya, harus survei dulu, akad dulu dan segala macam untuk detailnya ya. Kalau misalnya yang intangible, misalnya untuk belajar sebuah skill, itu kita harus detailin misalnya per bulan mau sampai apa gitu. Misalnya kalau misalnya mau belajar bahasa Inggris gitu, kita mulai dari kosakata deh gitu. Misalnya 1 bulan itu bisa tahu 10 kosakata gitu. Untuk goals-nya itu sendiri bisa kita ukur nih per bulan sampai mana untuk goals-nya. Jadi nggak semata-mata kita apa namanya punya goals belajar bahasa Inggris langsung ahli gitu. Jadi step-stepnya juga harus jelas tuh untuk Prosesnya ya. prosesnya untuk goals-goals yang intangible. Nah, kalau kayak gitu berarti Alfajri punya goals intangible itu nggak sih? Kira-kira? Atau tahun 2025 pernah mencoba itu atau gimana? Pernah mencoba itu Apa tuh? sebenarnya. Saya sendiri sebagai data analis ya, pastinya butuh belajar juga. Nggak mungkin pernah belajar terus stuck di situ, nggak mungkin kan.
kita harus tetap develop skill kita gitu, kita harus tetap update dengan apa yang ada gitu kan. Dan salah satunya adalah penggunaan tools-tools di data analis gitu kan. Kayaknya karena banyak juga sih ya yang harus dipakai. Banyak juga. Di awal kan saya tuh belajar Python gitu kan. Nah, tapi karena kebutuhan di kantor gitu kan, ada butuh menggunakan Power BI. Nah, disitulah saya juga belajar Power BI gitu kan, untuk menunjang kebutuhan pekerjaan. Dan di sini saya membuat goals tersebut. Di Power BI itu ada beberapa misalnya apa ya, rumus gitu. Jadi saya pengen coba rumus ini di bulan berapa gitu. Pengen menerapkan untuk menghitung apa gitu di bulan berapa kayak gitu. Susah nggak sih itu? Sebenarnya susah-susah gampang ya. Tapi yang saya mikir positif itu ngelihat di luar sana ada kok orang yang bisa, ada kok orang yang mampu gitu. Kenapa saya enggak? Benar. Gitu. Jadi jangan insecure ya berarti ya. Iya, harus benar. optimis kalau misalnya orang lain bisa, kenapa kita harus bisa juga? Oh Enggak ya? Enggak. Salah. Tahan dulu. Enggak begitu konsepnya. Maksudnya kita itu harus bisa juga gitu. Biar kemampuan kita juga nambah. Jadi kita nggak insecure misalnya kalau nanti mungkin ketemu sama orang, biasanya sih sama yang seumuran gitu ya, terus ternyata dia bisa, kok aku nggak bisa. Nah itu nggak insecure, tapi kita bisa pamer, oh itu mah easy. Tapi nggak boleh congkak juga ya. Oh iya, tetap rendah guys. Harus tetap rendah diri gitu. Oke, kalau itu kan berarti berhubungan dengan pekerjaan. Iya, betul. Kalau yang di luar dari pekerjaan ada nggak sih, Al? Di luar pekerjaan? Sebenarnya tidak ada ya untuk yang intangible ya. Karena kebanyakan goals personal tuh ya gadget, pengen punya apa gitu yang baru, mungkin konsol atau mungkin rumah atau mobil mungkin gitu. Oke. Nah, kalau aku tuh karena kan sekarang tuh semua udah berhubungan dengan digital, teknologi dan lain-lain. Terus aku merasa kayak jangan sampai nih gue kudet banget nih di kantor. Jadi biasanya kalau aku tuh nge-explore emang sekarang nih yang lagi bukan, aku nggak tahu ya itu hitungannya belajar atau enggak, tapi lebih kayak ngeliat apa sih sekarang yang lagi happening gitu. Berhubung dengan aku adalah orangnya kepoan banget gitu, aku manfaatkanlah sifat kepo aku untuk kayak misalnya cari tahu. Terus kayaknya tahun lalu tuh ada suatu aplikasi yang baru launching, tapi aku lupa ya namanya apa gitu. Terus aku pelajari lah itu tuh fitur untuk apa dan lain-lain gitu. Jadi benar-benar mempelajarinya tuh dari situ. Kalau aku tuh lebih ke situ sih, Al. Jadi kayak untuk target yang intangible itu bukan yang sesuatu hal yang ditargetkan kayak di bulan sekian harus bisa apa-apa, tapi kayak setidaknya aku harus tahu ini di saat orang nanya, aku nggak yang nggak kayak gitu, tapi kayak kamu tahu ini nggak Zem? Oh iya tahu dong, ini. Jadi kayak pengen jadi sumber Wikipedia-nya orang-orang gitu. Itu sih sebenarnya. Selalu update ya gitu ya. Yes, benar banget. Nah, tapi kalau misalnya tadi yang diceritain sama Al Fajri itu semuanya berhubungan sama komitmen. Iya, benar betul ya. Banget. Apapun Betul itu goalsnya, yang penting komitmen itu nomor satu, benar ya. Nah, terus gimana sih Al cara mempertahankan si komitmen itu versi Al Fajri nih? Versi saya sendiri, sejujurnya komitmen itu berat ya. Nah itu dia makanya. Kayak tadi belajar soal Power BI aja sebenarnya udah agak turun nih motivasinya gitu. Udah agak turun, terus gimana sih caranya? Tadi pertama untuk memulai kita bisa percaya kalau misalnya orang lain bisa, kita juga bisa gitu. Apapun yang bisa dipelajari itu pasti kita bisa pelajari. Apapun itu, bahkan kalau misalnya kata orang sih yang topik tersulit tuh rocket science gitu kan. Kita pun bisa gitu untuk mempelajari hal tersebut, tapi mungkin titiknya berbeda gitu. Orang-orang yang sudah belajar rocket science mungkin sudah lebih banyak mendalami ke dalam sana gitu. Mungkin lebih banyak dasar-dasar yang sudah mereka ketahui, sedangkan kita enggak gitu. Makanya kita ngerasa rocket science tuh rumit ya gitu. Makanya pertama-tama kita harus mulai dulu nih.
kita harus cari tahu titik mana sih kita bisa mulainya gitu. Jadi selain dari itu, untuk komitmen udah kita mulai, kita jalanin, kita rasain, kita coba enjoy gitu. Kita enjoy untuk menikmati prosesnya. Apa sih yang kita incar dari step-step itu? Kita ingat lagi goal kita, sehingga nanti kita bisa coba mencapai step-step kecil yang sudah kita buat. Kayak gitu sih. Iya benar sih, karena sebenarnya komitmen itu juga ngaruh sama mood, bener gak sih gitu ya, apalagi wanita-wanita ini biasanya berpengaruhnya sama mood gitu. Kalau udah males, males banget gitu, tapi kalau lagi giat banget. Nah soalnya itu juga aku alamin gitu, misalnya kayak aku lagi mengejar sesuatu hal gitu, kadang males, gak mood gitu, bete. Tapi di samping itu juga aku harus ingat sama konsekuensinya. Kalau misalnya hari ini aku tidak melakukan, berarti besok aku akan mengerjakan 2 kali lipat. Dan itu harus diterima. Misalnya kalau kita kalah dengan mood gitu ya. Nah, kalau versi Al-Fajri ada pengaruh moodnya juga nggak nih? Pasti ada ya. Tapi kalau misalnya tadi Zemi mikirnya kalau misalnya ditunda, besok akan 2 kali lipat gitu kan, karena effort hari ini dipindah ke besok juga gitu. Kalau misalnya saya sih lebih fokus ke oke, kalau misalnya tidak dilakukan, goalnya nggak akan pernah tercapai kayak gitu. Iya sih, benar-benar. Nah, minum dulu mungkin. Oh iya. Tahu haus. Terima kasih. Saya juga soalnya mau minum. Oh iya, terima kasih. Oke, Al, nah karena kan kita bekerja di dunia pendidikan. Kalau tadi kan kita udah saling refleksi nih gitu tentang diri masing-masing, apa yang udah dicapai di tahun 2025, terus gimana cara mencapai itu, struggle-nya kayak gimana gitu ya. Terus juga mungkin tadi ada sedikit tips and trick juga apa yang udah pernah kita lakuin mungkin ya gitu biar bisa tercapai gitu. Nah kira-kira kalau misalnya menurut Al-Fajri sendiri melihat sepanjang 2025 gitu ya di pendidikan Indonesia tuh seperti apa sih gitu menurut pandangan Al-Fajri? Oke. Pendidikan Indonesia menurut saya lagi sedang banyaknya evolusi ya. Banyak perubahan, banyak perkembangan gitu di dunia pendidikan gitu kan. Yang paling bisa saya highlight itu adanya pembelajaran mendalam yang sedang happening banget ya? Iya, happening banget gitu. Terus ada pembelajaran coding dan AI. Ya, itu juga lagi digaung-gaungkan kan. Terus yang paling hit sih MBG. Gitu. Yang sedang happening juga kan di Indonesia. Begitu sih. Nah, kalau misalnya tadi kan kalau versi Al-Fajri ada 3 poin pendidikan Indonesia itu yang menjadi highlight-nya tentang perubahan di tahun 2025 ini gitu ya. Mungkin misalnya kalau mungkin yang sekarang paling banyak dan kayaknya tuh guru-guru lagi ngincer banget itu adalah tentang coding dan juga AI gitu. Karena kayaknya sekarang hampir semua ya siapapun itu, bahkan profesinya apapun itu, bahkan guru siswa pun itu pakai AI juga gitu ya. Gitu. Nah itu menurut pandangan Al-Fajri gimana sih? Oke. Minum lagi. Sebentar ya. Yuk sampai habis juga nggak apa-apa Al. Jangan ngisinya jauh. Oke. Pembelajaran AI coding ya. Pas saya ke lapangan ya, melihat implementasinya itu sendiri, saya melihat adanya beberapa hal yang mungkin perlu ditekankan kembali gitu ya dari pembelajaran AI dan coding ini. Yang ada di lapangan itu banyak yang mentafsirkan kalau pembelajaran AI coding ini adalah bagaimana menggunakan AI dan bagaimana membuat coding, begitu. Tetapi menurut saya sih yang harus ditekankan itu bukan soal medianya, kan AI dan coding itu media ya. Betul. Nah, yang harus ditekankan adalah bagaimana cara belajarnya. Makanya kita harus fokus ke yang namanya computational thinking atau berpikir komputasional gitu.
Dan di berpikir komputasional ini sebenarnya kita bisa terapkan di pembelajaran sehari-hari gitu kan. Karena di computational thinking itu ada 4 tahap utama. Pertama itu ada dekomposisi, kedua ada pengenalan pola atau pattern recognition, lalu ketiga ada abstraksi atau abstraction, dan keempat itu ada yang namanya algoritma, gitu ya. Jadi ada 4 pilar utama gitu lah ya kita sebut untuk pembelajaran AI dan coding atau computational thinking. Di pembelajaran itu pastinya kita materi atau topiknya itu luas banget, banyak banget. Benar. Ya, kita butuh yang namanya dekomposisi. Kita perlu memecah materi tersebut jadi bagian-bagian kecil. Jadi disebutnya chunk gitu. Dan pembelajaran yang dilakukan itu harus dilakukan per chunk tersebut. Jadi bukan semata-mata ada pembelajaran IPA yang dipelajari sebulat-bulatnya itu. Tetapi kita harus pisah kecil-kecil, kita pelajarin satu persatu. Gitu. Itu sebenarnya udah diterapkan ya. Dari zaman saya sekolah juga udah ada gitu ya. Justru dari lama tuh sebetulnya itu Iya. udah ada ya. Betul. Tapi mungkin di sini fokusnya adalah untuk memecah bagian-bagian tersebut juga. Misalnya ada bab 1, bab 2, bab 3. Dari bab tersebut juga kita harus lihat bagian-bagian mana yang bisa kita pecah dan kita pelajari. Kedua ada pattern recognition. Itu kita mengenal polanya. Jadi bukan hanya mempelajari A sebagai A, tapi kita lihat juga korelasinya. Kalau misalnya ada A lalu ada B, pasti selanjutnya akan ada A dan B gitu. Jadi kita lihat, kenali polanya, kenali bagaimana pembelajaran itu berkaitan dengan satu sama lain. Selanjutnya ada yang namanya abstraksi. Abstraksi itu bagaimana caranya kita untuk membuang hal-hal yang kurang penting gitu. Dari pembelajaran itu mungkin banyak orang yang berpikir kalau semua pelajaran itu penting, semua bagian dari bab itu penting, tetapi ada bagian-bagian yang mungkin belum berkorelasi saat itu. Jadi kita harus pisahkan dulu dan kita fokus sama hal yang terpenting terlebih dahulu. Balik lagi ke yang dekomposisi, chunk-nya seperti apa, begitu. Selanjutnya ada algoritma. Algoritma ini adalah lebih fokus ke bagaimana perancangan pembelajarannya itu sendiri. Jadi bukan hanya semata-mata sudah ada chunk-nya, lalu diberikan berurutan saja gitu. Tapi di dalam algoritma kita juga harus fokus mana yang sebaiknya diberikan terlebih dahulu. Mana yang sebaiknya menggunakan media apa. Mana yang lebih baik menggunakan aktivitas apa. Itu kita harus buat dalam perancangannya gitu. Jadi algoritma ini lebih ke bagaimana kita menyampaikan materi-materi tersebut. Jadi computational thinking merangkum proses pembelajaran dari materi besar diubah menjadi materi-materi kecil, lalu dilihat hubungannya seperti apa, polanya seperti apa, disaring lagi mana yang paling penting intisarinya, mana yang kurang penting, lalu dirancang dengan sedemikian rupa begitu untuk memberikan pembelajaran yang mendidik begitu. Oke, sebenarnya berarti tadi computational thinking ya namanya, betul. itu justru mempermudah, ya kan? Betul karena sekali. membagi-bagi justru gitu kan sesuai dengan kebutuhan. Sebenarnya itu kan poinnya ya. Betul sekali. Berarti itu tuh kalau kata Al-Fajri sebetulnya itu sudah diterapkan dari zaman dulu, cuma mungkin istilahnya aja yang beda atau mungkin pemahamannya yang agak sedikit rumit karena namanya juga kayak apa nih computational thinking gitu kan. Justru sebenarnya kalau udah dijelaskan itu mudah dipahami gitu kan. Nah, kalau menurut Al-Fajri sendiri kira-kira itu sebetulnya apakah nanti kedepannya akan berdampak untuk siswa-siswa kita gitu atau mungkin pembelajaran di kelas gitu? Tentu berdampak jika implementasinya sudah sesuai ya. Jadi bukan semena-mena membuat pembelajaran saja, mengikuti kurikulum saja, atau bahkan hanya mengikuti buku ya. Karena ada beberapa kasus yang mungkin saya temukan di saat saya ke sekolah gitu ya.
Guru-guru hanya menggunakan buku, ya sudah pelajarkan sesuai bab. Bahkan mungkin baca bab 1 buat rangkuman, seperti itu. Itu mungkin masuk ke dalam dekomposisi tetapi sisanya tidak. Begitu. Jadi tidak ada pengenalan polanya, tidak ada abstraksinya, dan algoritmanya juga tidak berjalan di situ. Begitu. Nah itu kan kalau untuk bagian yang tadi pembelajaran coding dan AI ya, berarti ujungnya adalah tentang computational thinking gitu. Nah kalau misalnya untuk pembelajaran mendalam gimana? Apakah sebenarnya dulu juga kita udah melakukan itu? Atau itu sesuatu hal yang baru nih? Oke. Mungkin sedikit meluruskan dulu nih. Dari yang saya dengar ya di lapangan ya, banyak apa yang namanya menganggap pembelajaran mendalam ini merupakan kurikulum gitu. Padahal bukan ya? Bukan. Pembelajaran mendalam ini lebih ke pendekatan. Bagaimana sebuah pembelajaran itu dibawakan di kelas. Fokus dari pembelajaran mendalam ini kan ada 3 ya. Betul. Ada mindful learning, meaningful learning, dan juga joyful learning. Nah, ketiga ini sebenarnya juga sudah ada dari dulu, gitu ya. Kalau mindful learning itu kan fokusnya bagaimana pembelajaran itu kita sadar kita belajar. Kita sadar kalau apa yang kita butuhkan itu ada di pembelajaran tersebut. Meaningful itu bermakna bagaimana pembelajaran itu diterapkan, bagaimana pembelajaran itu bermanfaat gitu ya. Dan joyful itu bagaimana kita menikmati pembelajaran tersebut, gitu kan. Dulu itu ada sebuah teori, maaf nih saya lupa sumbernya researchernya siapa gitu ya. Tapi ada sebuah teori yang ditemukan di 1940. Wah, lama juga iya, ya. Saya lama lahir. banget. Lama banget. Makanya ada 3 juga, tapi mereka nyebutnya itu adalah presage, proses, product. Mirip ya? Mirip, ada 3. Presage itu bagaimana kita memahami bahwa pembelajaran itu penting buat kita. Mirip kayak mindful. Benar. Terus proses, bagaimana pembelajaran itu diterapkan. Meaningful. Dan produk, itu bagaimana kita bisa menikmati hasilnya dan juga menerapkan hasil dari pembelajaran tersebut. Joyful. Itu sebenarnya sudah ada dan sudah diterapkan ya gitu. Dan menurut saya penerapan ketiga hal ini juga sangat baik gitu ya untuk pembelajaran, apalagi diharapkannya pembelajaran mendalam bisa membuat peserta didik tuh lebih paham, dan bukan hanya sekedar paham tetapi bisa menerapkan pembelajaran yang disampaikan. Dan juga menikmati ya. Betul. Karena cenderung anak-anak suka banyak yang mungkin merasa kayak capek belajar gitu kan. Terus juga mungkin di kelasnya bosen atau anak-anak tidak menyimak materi pembelajaran dengan baik. Makanya ada juga di Joyful ya, karena harus menikmati pembelajaran itu gitu ya. Betul banget. Betul banget. Itu sih dari pembelajaran mendalam mungkin diharapkannya bukan cuman sampai tingkat implementasinya, tapi mungkin bisa bagaimana materi-materi tersebut terjadi gitu di lingkungan sekitar mungkin. Berdampak atau mungkin, ya? Iya betul, berdampak. Oke, dan kayaknya kalau ngelihat pembelajaran mendalam ini sebenarnya itu juga sangat baik untuk jangka panjang, karena mungkin kalau setahun kemarin karena mungkin baru diterapkan, baru mungkin diinformasikan juga gitu ya kepada guru-guru atau mungkin misalnya kepada sekolah-sekolah gitu bahwa ada nih yang namanya pembelajaran mendalam, dan yuk kita coba gitu cara pembelajaran mendalam ini gitu untuk anak-anak gitu. Jadi kayaknya kalau tahun pertama belum kelihatan karena semuanya sama-sama masih belajar gitu. Betul, mungkin kalau yang udah implementasi pun juga kayak masih ngeraba-raba, kayak kita coba nih pelan-pelan gitu, karena kan pembelajaran mendalam juga harus dikombinasikan sama hal yang lain, benar nggak? Biar 3 komponen tadi itu sebenarnya harus terjadi gitu kan, makanya dikombinasikan dengan yang lain. Misalnya kayak tetap gurunya harus berinovasi, gimana sih cara bikin kelasnya juga seru gitu kan, karena kan itu juga sebetulnya sudah dilakukan dari tahun-tahun sebelumnya, bukan pada saat pembelajaran mendalam ada gitu kan. Betul.
gitu. Nah, kalau yang terakhir nih, tadi kan Al-Fajri bilang ada 3 poin gitu ya. Ada coding dan AI, ada tentang pembelajaran mendalam. Yang ketiga MBG nih, kita semua berhubungan dengan makanan. Nah, gimana nih kalau menurut Al-Fajri nih? Oke, jadi menurut research yang pernah saya temuin ya, Indonesia itu termasuk ke dalam negara yang apa ya disebutnya defisit gizi gitu ya. Ada temuan tersebut dan ini merupakan upaya untuk mensupport hal tersebut ya. MBG ini merupakan upaya untuk menanggulangi masalah yang ditemukan. Dan fokus awalnya itu kan untuk anak-anak, balita dan juga ibu hamil ya, MBG ini. Tapi lalu saya lupa di peraturan yang mana gitu, tapi ada akhirnya range-nya diperluas dan guru-guru dan juga masyarakat sekolah juga bisa mendapatkan MBG tersebut gitu ya. Tapi kalau misalnya saya lihat ya dari implementasinya itu mungkin belum merata ya. Belum maksimal Iya, ya. belum maksimal karena mungkin ada daerah-daerah yang belum terjangkau, mungkin belum ada dapur MBG-nya di sana sehingga belum merata gitu. Tapi menurut saya ini adalah upaya yang baik ya dengan tujuan yang sangat mulia dan melihat dampak yang sudah diberikan sejauh ini sudah cukup baik gitu ya karena murid-murid jadi tidak jajan lagi di luar. Lalu melihat perputaran ekonomi petani-petani akhirnya lebih subur gitu ya karena misalnya lebih makmur. Iya, lebih makmur gitu ya karena kebutuhan bahan makanan jadi dipenuhi langsung oleh petani-petani gitu. Jadi bukan hanya sekolah dan sekitarnya yang mendapatkan dampaknya, tetapi juga distributor dan juga produsen dari bahan makanan itu sendiri. Begitu. Berarti ini kayak domino efek tapi hal yang baik gitu ya, Betul karena semuanya dapat manfaatnya. Betul. Kayak gitu ya. Nah, kalau menurut Al-Fajri sendiri, kira-kira nih ya dari 3 poin perubahan pada saat tahun 2025 ini, apakah itu akan menjadi tiket untuk Indonesia emas nih? Karena rencananya kan tahun 2024 ingin mencapai Indonesia emas ya. Kalau melihat ke arah sana akan. Kembali lagi tadi ke goal setting teori, ini merupakan satu langkah atau 3-4 langkah lah ya yang sudah dilakukan gitu. Dan mungkin akan masih banyak langkah yang harus ditempuh gitu ya untuk mencapai goal Indonesia emas gitu. Tapi balik lagi, apakah sudah konsisten? Apakah sudah dituliskan dengan jelas? Apakah sudah dikomunikasikan? Begitu. Jadi untuk goals sebesar ini memang langkahnya tidak singkat gitu kan. Dan jika konsisten pasti, saya rasa sih pasti akan tercapai begitu. Oke, berarti apapun itu goals-nya, kuncinya adalah konsisten ya. Betul. Karena pasti struggle-nya juga banyak gitu kan. Kita juga nggak bisa memprediksi nanti di masa depan tantangan apa yang bakal kita temuin. Tapi kuncinya tetap kalau konsisten gitu ya. Dan juga berkomitmen sama goals-nya itu ya tidak ada yang tidak mungkin. Betul banget. Bener ya, Betul. kayak gitu. Ini keren banget, Al-Fajri. Kita udah ngebahas tentang tadi kita refleksi tentang diri kita, terus juga tentang pendidikan Indonesia. Nah, terus juga karena podcast ini sudah berjalan 1 tahun kurang lebihnya gitu ya. Tepuk tangan dulu dong. Kira-kira Fajri udah nonton belum nih semua podcast kita? Oh tentu dong, nonton dong pastinya. Nah, kira-kira dari semua episode yang udah kita lakuin, episode berapa yang paling disuka? Aduh, agak sulit ya, karena semuanya tuh bagus gitu. Oh, masa sih? Gimana pasti ya? nomor satunya karena hostnya ya? Oh enggak ya? Enggak guys, takut diomelin suaminya. Aduh. Sebenarnya bagus-bagus ya, kayak misalnya yang kemarin soal zodiak itu seru sih. Iya, seru banget. Seru banget. Itu ngebuka satu sisi baru gitu ya, dibandingkan mungkin orang-orang nggak lihat zodiak dari sisi itu gitu. Cuma tahu dari TikTok aja. Dari TikTok cuma tahu zodiak ini begini, zodiak ini begini gitu. Ternyata
ada loh korelasinya sama fisika, ada korelasinya sama psikologi gitu ya. Terus selain dari itu juga ada pembahasan soal kuliah ya. Soal kuliah itu bukan kuliah, eh, jurusan dan pekerjaan gitu. Itu kalau nggak salah episode 3. Episode 3. Nah itu sangat menarik banget karena saya sendiri relate. Oh iya. Iya. Aku juga. Itu dia. Banyak yang relate juga kan soal itu. Nah, saya sendiri jurusan pendidikan bahasa Inggris. Tidak ada statistik, tidak ada matematika, tapi tiba-tiba jadi data analis gitu kan. Karena memang ada kesempatan di sana gitu ya untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Tapi itu jadi relate banget gitu. Oh iya, ternyata ada loh orang-orang yang beda jurusan tapi sukses gitu. Ada juga orang-orang yang maksudnya jurusan itu juga ternyata tidak terlalu berpengaruh gitu ya. Walaupun itu mendukung apa yang kita sudah tahu sebelumnya gitu. Karena kadang peluang pekerjaan itu tuh bukan hanya dari kita dulunya kuliah apa gitu. Justru bisa jadi kayak mungkin ya, memang kita misalnya tadi kata Al-Fajri jurusannya pendidikan bahasa Inggris, tapi mungkin ternyata sebenarnya Al-Fajri tuh suka belajar tentang perdataan dan lain-lain gitu kan. Terus tiba-tiba ya pada saat masuk kerja malah masuknya jadi data analis gitu kan. Itu juga bisa berpengaruh gitu sebenarnya ya. Ya, jadi selain jurusan itu juga kan skill lain yang kita pelajarin. Otodidak mungkin itu juga sangat bermanfaat gitu. Oke, kalau aku paling suka episode terakhir sebelum podcast ini, episode 6 itu juga ngebahas yang tadi ya tentang zodiak dan juga psikolog. Karena kebetulan narasumbernya juga adalah seorang psikolog gitu, jadi ngejelasin enak. Saya tuh ngedengerin kayak enak banget, seru gitu. Bahkan dia sampai ngebahas soal tentang mood yang ternyata berpengaruh dengan kondisi alam. Kalau aku kan kayak, masa sih, tapi dia ngejelasinnya dengan enak gitu, dengan dengan sangat baik gitu. Bilang kayak, iya itu kan berpengaruh kayak misalnya melihat dari posisi bulan, sedangkan kan posisi bulan itu sesuatu hal yang fakta ya, yang memang betul, dan ternyata itu mempengaruhi mood kita juga gitu. Itu seru banget. Guys, please tonton. Guys, itu seru banget. Dan bukan cuma episode itu aja, episode-episode sebelumnya juga itu seru-seru semua. Karena setiap narasumber yang kita undang itu mereka memang rata-rata expertise di dunianya gitu ya. Jadi pada saat topik podcast yang dibahas itu relate banget dan nyambung gitu, apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan netizen dan juga pertanyaan aku sendiri itu bisa dijawab dengan baik kayak gitu ya. Nah, kalau menurut Al-Fajri sendiri kira-kira nih ya harapannya, boleh lah ya Al ditanya sedikit harapan gitu untuk podcast Ngobrol Pintar Bikin Binar ini enaknya nih ngebahas apa sih di episode-episode berikutnya? Episode-episode berikutnya ya. Selanjutnya kan kita akan rilis di Februari ya harusnya ya. Setiap bulan dong. Iya. Di Februari itu cocoknya sih tentang kasih sayang ya. Mendekati Valentine ya. Ih seru nih. Cinta-cinta. Ya apa sih nanti bakal ada narasumber yang menarik lainnya gitu ya. Untuk kita undang di dalam podcast ini untuk membahas tentang hari kasih sayang. Gitu. Oke. Jadi intinya pasti akan ada topik-topik menarik yang menanti teman-teman semua di podcast ini, dan pastinya akan relate dengan misalnya tentang yang terjadi di bulan itu atau misalnya yang sedang terjadi atau sedang panas-panasnya di dunia pendidikan mungkin ya. Iya, kayak gitu. Al-Fajri, thank you banget udah hadir di podcast episode kali ini. Ini seru banget, semua berhubungan tentang refleksi-refleksi dan ujung-ujungnya adalah komitmen konversi Al-Fajri ya. Seru banget gitu, banyak banget tips and triknya yang bisa di-share ke teman-teman semua. Tapi jangan lupa teman-teman semua juga harus share podcast ini ke lebih banyak lagi. Bisa juga di-share ke sosial media gitu ya, karena Guru Binar juga punya Instagram di @gurubinar, di Facebook ada Guru Binar, di TikTok ada Guru Binar, dan juga di YouTube ada Guru Binar. Boleh dilihat di bawah ini. Jangan lupa juga subscribe di Spotify. Thank you Al-Fajri ya udah hadir. Thank you semuanya.
Sampai jumpa.